Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share setiap video saya yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada puasa Ramadan hari ke-7. Dan tema tausiah kita hari ini adalah tentang 5 pemberian Allah di bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita sapa penceramah kita pada hari ini, yaitu Ustadz Haji Ucu Sibrongilsi, SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang 5 pemberian Allah di bulan Ramadan. Dan ini benar-benar dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Iya. Nah, itu apa saja tuh Pak? Silakan Apa langsung saja memberikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jadil karim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dalam rangka menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah terus memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat dipanjangkan umur kita, nikmat dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita akhir dari Ramadan menjadi manusia-manusia yang unggulan, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita tentang 5 pemberian Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW secara khusus yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan la yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberikan kepada umatku, kata Rasulullah, di bulan Ramadan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Amma wahidun fa innahu idza kana awal Ramadan awal lail min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi wa man nadhara ilaihim la yu'adzibuhu abadan. Pemberian yang pertama, begitu awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, Allah memandang umat Nabi Muhammad penuh dengan rahmat. Nah, kalau sudah dipandang oleh Allah penuh dengan rahmat, maka tidak akan diazab selama-lamanya. Wa amma tsaniyah fa inna khulufu afwahihim hina yumsuna athyabu indallahi min rihil misk. Yang kedua, bahwa bau mulutnya umat Nabi Muhammad yang berpuasa di siang sore hari itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah. Waladzi nafsi biadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski.
demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, niscaya bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada minyak mistik. Wa amma salisah fa innal malaikata yastaghfirun lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Yang ketiga, para malaikat setiap siang dan malam terus mendoakan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Wa amma rabi'ah fa inna Allah jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu la is'idi wa tazyini li ibadi ausaka ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga surga. Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Dan yang terakhir, amal khamisah fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun qaum ya lailatul qadar ya Rasulullah. Qala la antara ila ummal idza faragu min amalihim wa fu ujurahum. Yang kelima, pada akhir malam bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa umatku semuanya. Kemudian seorang sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Tidaklah kamu mengetahui apabila para pekerja sudah selesai bekerja, mereka kan akan dibayar upah. Nah, begitu juga umat. Begitu selesai ibadah Ramadan, maka akan dipenuhi pahalanya, dipenuhi upahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafizakumullah. Syekh Abil Fadl Gumari memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan terkait hadis di atas. Beliau menjelaskan yang dimaksud pada pemberian pertama adalah Allah melihat umat Nabi Muhammad dengan pandangan penuh perhatian dan penuh dengan rahmat, kasih sayang, sehingga orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan tersebut tidak akan disiksa selama-lamanya disebabkan rahmat Allah kepadanya, disebabkan kasih sayang Allah kepadanya. Yang dimaksud mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih baik daripada minyak misik, ialah dengan puasa Allah akan memberikan pahala. Dengan pahala tersebut bau mulut orang yang puasa akan melebihi harumnya minyak misik. Ya. Atau bisa juga diartikan bahwa orang berpuasa akan mendapatkan pahala melebihi orang yang menggunakan minyak misik. Makanya itu ada sesuatu kemakruhan ketika puasa, yaitu makruh bersiwak kalau sudah waktu zuhur ke atas. Dan siwak itu disunahkan dalam segala situasi kecuali ba'da zawal ini, kecuali setelah datang waktu zuhur bagi orang yang puasa. Kenapa demikian? Karena tadi hadisnya mengatakan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Untuk itu makanya setelah zuhur sampai ke sore tidak boleh diganggu gugat, supaya bau mulutnya maksimal, sehingga bau minyak misiknya lebih maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dua penjelasan ini Imam Asy-Syafi'i menghukumi makruh bersiwak setelah zuhur, setelah datangnya waktu zuhur bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian dimaksud para malaikat akan memohonkan ampun ialah sebagaimana
ganti atas kekeliruan malaikat. Kekeliruan yang disebabkan sungguhnya ketika hendak menciptakan manusia, malaikat ada yang protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, masa Engkau akan menciptakan makhluk yang suka bertengkar, yang suka menumpahkan darah? Padahal kami ini yang senantiasa memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Nah, dengan kejadian tersebut Allah memerintahkan para malaikat untuk memohon ampun, untuk menutupi kekeliruan tersebut. Namun yang terpenting adalah bahwa para malaikat memohon ampun untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, merupakan sebuah kenikmatan luar biasa yang tidak Allah berikan kepada selain umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan pemberian Allah yang keempat ialah surga sudah mempersiapkan dirinya dengan penuh kenyamanan dan kenikmatan selama bulan puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Begitu indah nanti sebutannya. Begitu indah ahli-ahli surga nanti. Bagaimana yang digambarkan dalam surah Yasin ayat 55 sampai dengan 57. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fa'ihun. Sungguhnya para penduduk surga sibuk bersenang-senang. Jadi sibuknya aja bersenang-senang saja. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiyun. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka duduk di pelaminan, di dipan yang empuk dalam naungan, sambil bersandar santai. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka disuguhkan buah-buahan yang begitu banyak, dan apa saja yang mereka inginkan disodorkan pada saat itu. Yang lebih hebat lagi, ucapan Allah, selamat datang, selamat menikmati, qaulan mir rabbir rahim. Itu ucapan yang begitu indah dari Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Makanya kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim sering dibaca berulang-ulang 3 kali, 7 kali. Kenapa? Itu disebut qalbul yasin, ucapan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud Allah mengampuni dosa umat Islam pada akhir Ramadan ialah Allah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad ketika selesai melakukan ibadah-ibadah sampai akhir Ramadan, dan sama-sama melakukan takbir. Walitukabbirullah ala mahadakum, harus bertakbir sesuai dengan sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Bertakbiranlah sebagai tanda kegembiraan. Sebagai selesai kita melaksanakan ibadah, maka Allah akan penuhi semua pahalanya dan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wajar ketika selesai Ramadan, selesai melaksanakan ibadah Ramadan, itu kembali kepada fitrahnya semula, ka yaumi waladatu ummu, seperti hari baru dilahirkan oleh ibunya. Karena begitu Allah langsung mengampuni dosa-dosa para hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya Allah yang memanjakan kita, memanjakan umat Nabi Muhammad dengan 5 pemberian ini yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Begitu tadi, fasilitas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tetap kita istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, ya, dari mulai awal sampai akhir. Jangan terganggu dengan kebosanan, jangan terganggu dengan kemalasan, jangan terganggu dengan kesibukan, apalagi kalau dialihkan oleh pikiran, oleh nafsu untuk segera mempersiapkan hal-hal yang lebaran yang berbau mewah. Nah itu hati-hati,
Ya, jangan sampai kita terjerumus ke sana, karena laisal id liman labisal jadid walaikal id liman taqwallah tazid. Lebaran itu bukan karena bajunya bagus, makanan yang banyak, enak-enak, bukan, tapi takwa kepada Allah bertambah. Itulah lebaran yang sebenarnya. Itu saya kira, mari kita manfaatkan 5 fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, yakni pandangan rahmat Allah, kemudian kita juga akan memperoleh keuntungan bau mulut kita lebih wangi daripada minyak misik, dan juga kita akan terus dimintakan ampun oleh malaikat ya, siang dan malam ya. Dan juga kita sudah dirindukan oleh surga, sehingga surga disuruh berhias oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan kita. Dan yang paling maksimal, kita akan mendapatkan ampunan paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan dengan bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kehusuan, kesahduan, tetap dalam semangat mengisi Ramadan, dan juga keluarga kita semuanya memperoleh keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan puasa yang maksimal, dengan ibadah-ibadah yang maksimal, supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan 5 pemberian Allah yang istimewa tadi, yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sekian tausiah hari ini. Semoga bermanfaat. Dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.